Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil dari literatur review UTS Pemodelan dan Simulasi. Perkenalkan, nama saya Zahra Maharani dengan NIM 2205 1241066 dari kelas Sistem Informasi B 2022. Yang pertama, literatur review artikel 1 dengan judul Pemodelan dan Simulasi Proses Produksi Peralatan Bayi pada Home Industri Pupi Putra Perdana. Penulis Tazkia Sabrina Azahra, Srisa Aida Syahputri, Niken Ayu Setivani, Kinanti Prawita Ningrum, dan Dewi Rolawati. Tahun terbitnya tahun 2020. Untuk analisis masalah pada artikel ini, Pupi Putra Perdana merupakan salah satu home industri yang bergerak di bidang konveksi, khususnya pada produk peralatan bayi yang berada di Surabaya. Saat ini kurang efisien karena permasalahan yang dialami oleh home industri Pupi Putra Perdana adalah kurangnya manajemen produksi sehingga terjadi antrian akibat dari proses-proses produksi yang lama. Hal tersebut dikarenakan oleh produksi menggunakan sistem make to order. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efisiensi dari model dan simulasi produksi Pupi Putra Perdana dan menyarankan model produksi yang lebih baik. Untuk metode penelitiannya, artikel ini menggunakan tahapan yang meliputi analisis permasalahan, studi literatur, dan pemodelan. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara kepada narasumber terpercaya, yaitu pemilik perusahaan, dan melakukan observasi langsung ke lokasi. Setelah menganalisis permasalahan, peneliti melakukan tahap selanjutnya, yaitu membaca referensi dari buku penelitian untuk mencari solusi permasalahan yang telah dijabarkan pada analisis masalah. Tahap yang dilakukan setelah studi literatur yaitu tahap pemodelan. Di sini tahap pemodelan yaitu menggambarkan model yang sesuai dengan hasil analisis permasalahan dari studi literatur yang telah dilakukan. Hasil dari penelitian tersebut adalah yang pertama, flowchart alur produksi. Pada bagian ini terdapat gambar flowchart alur produksi yang diawali dengan menyiapkan bahan dan memotong kain, kemudian diakhiri dengan pengemasan produk. Yang kedua, pemodelan dan simulasi. Terdapat tabel pengelompokan data elemen proses serta waktu produksi yang dibutuhkan. Penulis juga menjabarkan langkah-langkah pembuatan produk home industri Pupi Putra Perdana. Pada bagian ini terdapat gambar desain logik pemodelan yang dibuat berdasarkan sistem yang saat ini diterapkan dalam proses produksi di home industri Pupi Putra Perdana. Dari pemodelan yang tersedia, terdapat beberapa perbedaan yang terlihat, di antaranya adalah perbedaan segi prosedur pengerjaan, segi efisiensi waktu, dan segi pengadaan sumber daya. Penulis mengatakan bahwa pemodelan yang disarankan adalah dengan masing-masing dari produk dikerjakan tidak di waktu yang sama, sehingga tidak terjadi tabrakan antar produk yang dibuat. Selanjutnya, literatur review artikel 2 dengan judul Pemodelan dan Simulasi Produksi Jamu pada UMKM Jamuji di Kabupaten Karawang dengan penulis Amelia Nurfariza, Fitri Sulastri, dan Rahman Hakim Saputra. Tahun terbitnya pada tahun 2022. Review artikel 2. Pada artikel 2 ini, analisis masalahnya adalah dalam menjalankan aktivitas produk jamu cair kelompok UMKM Jamuji memiliki beberapa hambatan, antara lain adalah proses yang memakan waktu lama sehingga mengalami kendala pada saat penerima pesanan dalam jumlah yang banyak. Kendala ini membuat kapasitas produk jamu menjadi kurang maksimal, sehingga harus dicari faktor-faktor kendala apa saja yang dialami. Salah satu cara untuk mengetahui kendala di dalam suatu sistem tanpa mengubah kondisi sistem saat ini adalah dengan simulasi.
Simulasi produk jamu pada UMKM Jamuji dengan menggunakan bantuan software simulasi ProModel sehingga diharapkan dapat menemukan bottleneck yang menjadi faktor penghambat dalam proses produksi. Tujuan dari penelitian ini adalah mencapai adalah membuat model konseptual untuk proses produksi jamu kunyit asam. Mensimulasikan proses produksi jamu kunyit asam dengan bantuan software simulasi ProModel. Mencari faktor-faktor kendala yang menghambat proses produksi jamuji dan melakukan skenario perbaikan sistem. Untuk metode penelitiannya, di sini meliputi perumusan Objek penelitian dari penelitian ini adalah proses produksi jamu kunyit asam di UMKM Jamuji yang dimulai dari penyiapan bahan sampai dengan pengemasannya. Lalu pengumpulan. Data yang digunakan dalam penelitian ini dihimpun dengan cara melakukan observasi langsung ke lokasi UMKM dan juga dikuatkan dengan wawancara kepada pemilik usaha dan pekerja di UMKM Jamuji tersebut. Analisis datanya adalah menganalisis data dilakukan dengan langsung mengeret hasil simulasi dengan menggunakan software ProModel. Kerangka pemikiran dan diagram alur penelitian. Untuk hasil dari artikel ini adalah proses produksi dari masing-masing varian jamu pada UMKM Jamuji secara umum memiliki urutan kerja yang sama. Akan tetapi, terdapat perbedaan pada beberapa proses seperti lamanya waktu penggilingan dan lamanya waktu memasak. Selanjutnya, simulasi sistem proses produksi existing, yaitu simulasi yang menggambarkan proses produksi jamu kunyit asam yang dilakukan pada saat sekarang. Simulasi menggambarkan urutan proses produksi serta waktu yang dibutuhkan untuk produksi dalam satu kali siklus. Setelah program simulasi dibuat dan dilakukan running, maka dapat diketahui hasil simulasinya. Berdasarkan hasil simulasi tersebut, dapat dilakukan analisis yang kemudian dijadikan sebagai bahan untuk melakukan improvement atau perbaikan terhadap sistem produksi untuk menghasilkan proses yang lebih efisien. Berdasarkan hasil simulasi, diketahui bahwa bottleneck terjadi pada stasiun kerja penghalusan, yaitu adanya pekerjaan berulang, sehingga waktu pengerjaan menjadi lama. Sebagai improvement, yaitu dengan menambahkan stasiun kerja pada proses penghalusan menjadi 2 stasiun kerja, sehingga proses akan menjadi lebih cepat. Literatur review artikel 3 dengan judul Pemodelan dan Simulasi Produksi untuk Mendukung Strategi Bisnis PT Majima dengan penulis Hikmah Rositavi, Rizky Puji Lestari, Nurdiana Saputri, dan Dwi Roliawati. Tahun terbit artikel ini pada tahun 2020. Untuk analisis masalahnya, industri kajian kayu merupakan industri yang masih eksis dan digemari masyarakat. PT Majima merupakan salah satu PT kerajinan kayu asal Jepara yang memproduksi berbagai peralatan sehari-hari seperti piring, mangkok, sendok, garpu, dan lain sebagainya. Walaupun produksi yang dihasilkan cukup unik, tidak dapat dipungkiri masih terdapat banyak pesaing dalam industri kerajinan kayu. Pesaing tidak hanya berasal dari perusahaan lokal, melainkan juga perusahaan asing. Untuk dapat bersaing dengan perusahaan lokal maupun perusahaan asing dibutuhkan strategi yang baik dan tepat sasaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis dalam menentukan strategi bisnis, salah satunya dapat menggunakan analisis SWOT. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, di mana menggunakan data kuantitatif yang didapat dari laporan penjualan pada PT Majimak. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu observasi dan wawancara. Metode yang digunakan dalam menentukan strategi dalam penelitian ini adalah analisis SWOT dengan meneliti kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.
Terdapat 4 bagian dalam analisis SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. Untuk hasilnya adalah pada pemodelan dan simulasi produk, pada bagian ini terdapat gambar flowchart produksi. Sorry. Untuk hasilnya, tahap analisis, penulis memaparkan tabel matrik IFAS atau Internal Strategic Factor Analysis Summary yang disesuaikan berdasarkan kondisi perusahaan dengan menghitung bobot rating. Dilihat dari hasil matrik IFAS dapat diambil kesimpulan bahwa memproduksi barang yang beragam merupakan kekuatan utama yang dimiliki, sedangkan kelemahan utamanya adalah penjualan yang hanya dilakukan oleh friend to friend. Kemudian, penulis juga memaparkan tabel matriks SWOT. Untuk analisis faktor eksternal yang dimasukkan dalam matriks faktor EVAS yang disesuaikan berdasarkan kondisi perusahaan dengan menghitung bobot rating. Penulis menyimpulkan peluang utama dari hasil metrik EVAS adalah menciptakan produk-produk baru, sedangkan ancaman utamanya adalah persaingan yang kuat dalam industri kerajinan kayu. Tahap pencocokan. Menurut penulis, tahapan pencocokan dilakukan untuk menemukan strategi yang dapat dirumuskan setelah dilakukannya analisis dan identifikasi faktor-faktor internal maupun eksternal perusahaan. Model yang akan digunakan adalah dengan menggunakan matriks SWOT yang ditampilkan menggunakan tabel. Kuadran analisis SWOT. Terdapat gambar kuadran analisis SWOT yang menunjukkan bahwa PT Majimac pada kuadran analisis SWOT PT Majimac berada pada kuadran 1, yang mana artinya strategi yang diterapkan membawa pada situasi yang cukup baik. Maka, strategi yang digunakan adalah strategi agresif atau pengembangan. Yang selanjutnya adalah literatur review artikel 4. Dengan judul Pemodelan dan Simulasi Produksi Bakso dan Sistem Distribusi, dengan penulis Rizky Agung Nurdian, Renza Prasidya Jandalu, Muhammad Bagus Ali Mushuri, dan Dwi Rolawati. Tahun terbit tahun 2020. Analisis masalah pada artikel ini adalah persaingan yang ketat pada zaman sekarang menuntut produsen untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi sumber daya manusia, sumber daya bahan produk. Di sisi lain, produsen perlu memperhatikan aspek manajemennya karena dapat mengatur seluruh aktivitas dan kegiatan produksi secara efektif dan efisien. Produksi bakso merupakan salah satu produksi industri kecil yang bergerak di bidang kuliner. Produksi ini sudah berdiri sejak tahun 2006 dan sudah memiliki banyak cabang yang tersebar di Sidoarjo dan Surabaya. Walaupun begitu, produksi bakso X masih belum memaksimalkan dari segi produksi dan distribusi. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat pemodelan dan simulasi untuk memaksimalkan produksi dan distribusi pada produksi bakso X. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penulis menentukan tempat dan waktu penelitian dilaksanakan. Dalam hal ini mempermudah penelitian dalam mengambil data sebagai referensi penelitian. Lokasi penelitian yaitu bakso X yang terletak di Bungurasi, Sidoarjo, Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan, mulai dari bulan November sampai Desember tahun 2019. Dalam pengumpulan data penelitian menggunakan 3 metode, yaitu literatur studi, wawancara, dan observasi. Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan, kemudian data tersebut dianalisis. Setelah data dianalisis, kemudian membuat pemodelan dan simulasi. Tahap akhir adalah analisis hasil dari pemodelan dan simulasi telah dibuat. Untuk hasil dari artikel ini adalah pemodelan dan simulasi produksi dilakukan untuk memodelkan dan menggambarkan aktivitas produk
pada bakso X yang disesuaikan dengan data yang telah diperoleh. Beberapa proses yang ada dalam proses produksi bakso X diantaranya menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan, seperti penggilingan, emulsifikasi, penyetakan, pengemasan, dan lain-lain. Data produksi dalam implementasi pada Anilogik dibagi menjadi tiga, yaitu source, service, dan sink. Berdasarkan pengambilan data yang diperoleh dari produksi bakso X, peneliti menyajikan dalam bentuk tabel berisikan alamat cabang bakso dan nama titik pada gambar. Setelah mendapatkan data dari bakso X, yaitu titik distribusi, selanjutnya melakukan perhitungan jarak antar titik terhubung. Setelah didapat hasil jarak antar titik masing-masing titik, akan dihubungkan dengan sebuah sisi. Sisi tersebut melambangkan panjang jarak pada grafik. Yang terakhir adalah literatur review artikel 5 dengan judul Pemodelan dan Simulasi Proses Produksi Minuman Siap Seduh Sari Temulawak Menggunakan Simulator Super Pro Designer dengan penulis Budi Mahendra Harahap, Ahmad Fadul Kamal, dan Raudatul Aisy. Terbit pada tahun 2020. Analisis masalahnya adalah temulawak rumah herba merupakan minuman dari temulawak yang memiliki kandungan curcumin dan santorizol yang bermanfaat sebagai hepatoprotektor dalam menurunkan kolesterol, serta dapat menjaga kesehatan liver dan saluran pencernaan. Pendiri dan pengembangan sebuah industri tidak luput dari berbagai masalah dan hambatan, baik dari internal maupun eksternal. Berdasarkan hasil studi lapangan pada industri temulawak, diperoleh tiga masalah yang paling umum dijumpai dari industri temulawak tersebut. Masalah yang pertama adalah kapasitas produk di industri tersebut kurang efektif dan efisien, sehingga hasil panen tidak sebanding dengan hasil produksi. Masalah kedua adalah mesin yang digunakan masih manual atau memerlukan tenaga kerja manusia, sehingga waktu yang diperlukan cukup lama dan tidak efisien. Masalah yang ketiga adalah masalah tenaga kerja yang kurang kompeten dan terus berganti-ganti dikarenakan tenaga kerja yang harus menjalani pelatihan terlebih dahulu sebelum turun ke lapangan lalu menyebabkan tenaga kerja mudah keluar dari pekerjaan. Oleh sebab itu, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini dibutuhkan evaluasi dan model proses produksi yang baru. Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk menyusun neraca massa, merancang model berdasarkan data primer atau studi lapangan di CV, mengidentifikasi permasalahan, mengevaluasi model tersebut, dan merancang kembali model proses produksi yang baru. Metode penelitiannya mengambil data dilakukan melalui wawancara dengan pemilik pabrik temulawak CV Plato Gosains yang terletak pada Desa Cibiung, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Data yang dikumpulkan berupa data bahan baku dan data proses pembuatan. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama, pengambilan data massa yang masuk dan keluar selama proses produksi dan teknik wawancara ke pemilik CV. Setelah itu dilakukan pengolahan data menjadi neraca massa keseluruhan dan komponen di setiap proses. Tahapan selanjutnya adalah perancangan model proses produksi. Minuman siap seduh sari temulawak dengan menggunakan Super Pro Designer V8.5 sesuai dengan data yang ada. Hasil pemodelan dapat diidentifikasi permasalahan yang ada dievaluasi untuk mendapat solusi perbaikan. Model proses produksi minuman siap seduh sari temulawak dilakukan menggunakan Super Pro Design. Tahap terakhir adalah perancangan model baru dengan Super Pro Design V8.5. Untuk hasilnya, neraca massa proses produksi sari temulawak diperoleh 11,5 kg per batch serbuk sari temulawak untuk setiap bahan baku 8,25 kg per batch. Penambahan jumlah ini disebabkan karena adanya penambahan bahan lain berupa gula tebu dan gula aren. Model awal yang disusun tidak berbeda dengan model hasil studi lapangan. Tahapan pertama
Temulawak dicuci dengan air mengalir sebanyak 2 kilogram. Asumsi kotoran yang terbuang yaitu seluruhnya 1,72 kilogram. Setelah dicuci, temulawak dikecilkan ukurannya menggunakan alat grinding untuk memperluas permukaan dari bahan sehingga proses ekstraksi lebih maksimal. Selanjutnya, ekstrak sari temulawak dicampur dengan gula tebu sebanyak 4 kilo dan dipanaskan untuk mendapatkan bentuk bubuk melalui proses kristalisasi. Tahapan akhir yaitu mencampurkan bubuk temulawak ini dengan gula aren sebanyak 4 kilo. Kurkuma Kurkuma siap seduh yang diperoleh itu sebanyak 5,3 kilo per batch. Model baru proses produksi dari seri temulawak disusun dengan melakukan beberapa perubahan pada proses dan disusun ulang. Perubahan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi model proses produksi awal untuk mendapatkan model baru yang lebih efektif dan efisien. Sekian presentasi saya kali ini. Jika ada kata-kata yang salah dan tidak dapat dipahami, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.